Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Jadi hari ini Gus Halim ada di Rembang menyampaikan sertifikat untuk sertifikat utama untuk bupati dan jajarannya, termasuk kepala desa, kemudian ketua Pokja yang sekaligus sekdes gitu, serta tenaga pendamping profesional dari kabupaten, kecamatan dan desa, karena sudah 100%. Dan kemudian diikuti dialog Bapak Desa langsung Gus Halim dengan para kepala desa. Kemudian yang ketiga, untuk data saat ini jumlah desa yang sudah mengirim kuesioner desa itu 44.086 desa. Kemudian yang RT 479.617 RT. Untuk keluarga ini sudah tembus ke 30 juta. 30.335.974 keluarga. Yang warga ini tembus ke 90 juta. 90.290.896 untuk warga. Untuk BUMDes 17.401 BUMDes yang mendaftar. Yang mendaftar untuk nama, yang mendaftar untuk administrasi 2.437. BUMDesma yang mendaftar nama 1.070, yang mendaftar administrasi 48 BUMDesma. Ini dua hal yang akan istilahnya Gus Halim kita gerakan kedua gitu, gerakan kedua. Jadi memang ada, kalau dari grafik itu ada peningkatan setelah bulan Agustus untuk SDGs desa. Kemudian yang BUMDes ini ditingkatkan lagi karena hasil pertemuan antar kementerian minggu lalu itu memang teknis sudah selesai, tinggal menunggu Kemenkumham supaya kemudian badan hukum keluar. Kemudian yang lain saya kira fokus kementerian ke depan, minggu depan, mulai minggu depan itu antara lain juga nambah satu lagi tentang kemiskinan ekstrim, baik di tingkat desa, di tingkat Kementerian Desa. Kemudian Kementerian Desa sebagai penyedia data sampai ke draft rekomendasi dan kemudian rencana aksi kemiskinan ekstrim desa, yang sebetulnya basisnya ya rencana aksi SDG desa nomor 1, desa tanpa kemiskinan. Dan itu ke desanya nanti kita sudah mulai selambatnya 2 minggu lagi konsolidasi data desa. Jadi nanti desa yang akan memastikan dari berbagai, ya pasti di level Pemda ada OPD, dan kemudian di pusat ada tim Setwapres dan kementerian yang akan mencek data itu, dan yang tagging, yang mencek iya apa tidak, pada akhirnya tetap desa. Dari situ nanti akan muncul kebutuhan pada level desa, level kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional, khusus untuk kemiskinan ekstrim. Nah, dari kebutuhan itu yang sudah real, misalnya bedah rumah butuh berapa rumah, kali referensi harganya misalnya 10 juta di sini, di RT ini, di desa ini. Nanti dari pusat, kementerian yang mengurus infrastruktur akan langsung masuk ke desa. Dengan penghitungan dari dana desa yang ada dikurangi COVID-19 8% serta BLT nanti, dan sisa dana yang ada di desa. Di situ kemudian dikaitkan dengan berapa kebutuhan anggaran. Nah, sisanya itu yang akan sisa kebutuhan yang belum bisa dikelola desa karena anggaran yang kurang akan ditutup oleh Pemda. Pemda kurang, Pemda provinsi kurang, kemudian pusat. Waktunya tidak akan lama karena memang harus selesai di tahun ini. Jadi ada 35 kabupaten
tahun ini dan tahun depan 212. Jadi persiapan semua. Dan ini Gus Koco, semua persiapan secara kalau saat ini jadi secara umum, kemarin sudah detail, cuman ada perubahan tambahan pendetilan. Itu semuanya sudah ada di sarapan SDG desa. Jadi perlu mencari di sana supaya desa-desa kita, baik kepala desa, perangkat desa, pendamping siap kalau ada kegiatan-kegiatan baru. Jadi pengalaman setahun ini, setengah tahun ini, hampir 2/3 tahun ini, itu menunjukkan bahwa komunikasi, dialog dengan desa itu ternyata harus setiap hari. Ya bukti yang paling mudah ya sarapan SDG desa dan klub SDGs desa. Jadi memang perlu setiap hari karena banyak hal baru bisa diambil. Tentu saja tetap dengan jiwa positif ya, dengan psikologis positif karena tantangan-tantangan baru selalu muncul dan hanya bisa dihadapi kalau kita yakin. Saya kira itu Gus Koco. Jadi kayak misalnya TPP yang seminggu sekali itu, yang tiap malam Jumat itu kalau emang dibutuhkan lebih lanjut tentu saja bisa lebih sering. Tapi kami menduga yang forum perkasa itu akan lebih banyak butuh sering dialog dan forum BPD. Kalau pendamping sudah bareng-bareng dialog di sini, seperti banyak di sini. Ya kiranya begitu Gus Koco, kerabat desa, pendamping desa, perkembangannya.